Mengapa kamu mencobai roh Tuhan? Salam saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di channel kita, channel Victor Official. Kiranya teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Tuhan dan diberkati selalu oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu bagian yaitu mengenai apa yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 5 tentang Ananias dan Safira. Nah, di situ ada pernyataan dari Petrus yang mengatakan bahwa mengapa kamu mencobai roh Tuhan. Nah, kisah ini mengenai Ananias dan Safira mengandung sejumlah masalah yang sulit, yang membuat kita sebagai pembaca sering bertanya bahwa mengapa kesalahan mereka tidak diampuni dan menyuruh mereka untuk bertobat dari ketidakjujuran mereka. Mengapa mereka harus dijatuhi hukuman mati, padahal kalau kita lihat ya, uang itu kan milik mereka sendiri. Nah, saudara, setelah peristiwa Pentakosta, jemaat itu penuh dengan Roh Kudus. Mereka memiliki keberanian dan diberi kuasa untuk memberitakan firman Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Kisah pasal 1 ayat 8, bahwa dan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi itu secara kontinu tergenapi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka dapat melakukan keajaiban atau mujizat dan kemurahan hati mereka yang luar biasa untuk memberi. Nah, Roh Kudus membebaskan mereka dari kekayaan sehingga mereka bersedia untuk memberi jika ada yang membutuhkan. Nah, bahkan menjual harta milik mereka. Tidak ada paksaan dari siapapun untuk mereka melakukan hal ini, tetapi adalah merupakan reaksi karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika mereka menerima Roh Kudus, ada transformasi di dalam kehidupan mereka. Dan ini berbeda dengan sekarang yang ada di dalam gereja tertentu, yang menyatakan bahwa, atau yang kita lihat dan kita saksikan, bahwa ketika mereka mengklaim diri mereka menerima Roh Kudus, maka ada yang teriak, terguling-guling, kemudian menyatakan bahwa dia sedang dilaut oleh Roh Kudus. Dan ada yang bahkan ngomong si laka-laka dan sebagainya. Nah, perhatikan apa yang terjadi dalam Kisah pasal Rasul 2. Tidaklah seperti itu. Roh Kudus diberikan kepada mereka, Roh Kudus dicurahkan, memberikan keberanian kepada mereka dan memberitakan Injil. Para rasul bisa berbicara dengan bahasa orang-orang pada saat itu, sehingga Injil boleh dimengerti oleh banyak orang. Nah, kisah sebelumnya adalah mengenai Barnabas yang karena digerakkan oleh Roh Kudus menjual harta miliknya dan memberi uangnya kepada jemaat. Jelas bahwa jemaat menerima tindakan murah hati itu. Ananias dan Safira juga ingin melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka. Nah, cara pandang mereka adalah jikalau mereka memberi, maka mereka akan dilihat orang. Ketika menjual harta milik mereka hanya memberikan sebagian kepada jemaat, mereka sepakat untuk berdusta. Mereka telah memberikan seluruh penjualan harta milik mereka kepada jemaat. Jadi yang mereka berikan adalah mereka berdusta, padahal uang sebagian masih disimpan oleh mereka.
Nah, jelas bahwa mereka bukan karena tidak memberikan seluruh uang tersebut. Bandingkan Kisah pasal 5 ayat 4. Melainkan karena mereka berdusta. Jumlah besar dan kecil pemberian mereka adalah soal ketulusan mereka untuk memberi. Tetapi itu bukanlah masalah yang utama. Masalah yang utama adalah mereka berdusta terhadap apa yang mereka berikan, dan inilah yang menjadi masalah dalam kelanjutan kisah ini. Nah, pada ayat 3, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dengan bersikap tidak terbuka terhadap Roh Kudus, mereka ingin hidup dalam rasa nyaman karena memiliki harta yang banyak, dan mereka membiarkan diri mereka masuk ke dalam jerat tipu daya iblis. Nah, dalam pengertian tertentu di dalam jemaat, ini orang berpikir bahwa Ananias dan Safira sedang kerasukan setan karena mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh iblis. Nah, sebab di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblis digambarkan sebagai pendusta, bapak segala pendusta. Hal ini dapat kita lihat mulai dari Kejadian pasal 3, sangat jelas di sana. Nah, ketika Ananias dan Safira berpaling dari kebenaran, yaitu mereka tidak memberi dengan murah hati seperti orang lain, mereka telah membuka diri mereka untuk bapak segala pendusta. Ananias dan Safira jelas tahu bahwa mereka berdusta kepada jemaat, walaupun mereka sendiri tidak mengetahui bahwa Roh Kudus akan mengungkapkan hal itu kepada Petrus. Petrus menyebut apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sebagai mencobai Roh Tuhan. Nah, ketika Petrus menyatakan bahwa Ananias dan Safira mencobai Roh Tuhan, ia mengacu kepada pencobaan dalam perjanjian lama, khususnya ketika bangsa Israel ada dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Nah, bangsa Israel ketika berada di padang gurun, ada banyak pengalaman mereka mengenai kehadiran Tuhan yang menyertai mereka. Allah telah membela laut, mengalahkan Firaun. Dia membiarkan mereka mengalami kejadian yang sulit untuk melihat seberapa besar mereka berharap kepada Tuhan. Mereka percaya kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dalam Keluaran pasal 17, mereka sampai pada suatu tempat yang bernama Masa. Sekali lagi mereka kehabisan air. Masa yang berarti pencobaan. Mereka tidak ada air di situ. Dan mereka mencobai Tuhan. Bangsa Israel menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Di dalam ayat yang ke-7, ketidakpercayaan dan tuntutan agar Allah bertindak, atau mereka tidak akan percaya kalau Allah ada di tengah-tengah mereka, juga disebut sebagai mencobai Allah. Jadi Petrus menyebut istilah itu merujuk kepada bagian ini. Nah, di dalam Bilangan pasal 14 ayat 22, Allah berkata, Israel telah 10 kali mencobai aku. Tidak mengherankan jika dalam Ulangan 6 ayat 16 dikatakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobainya di Masa. Tema yang sama kemudian muncul di dalam Mazmur 78 ayat 18, 41, 56, 95 ayat 9, 106 ayat 14. Jadi yang dikatakan Petrus kepada Safira adalah bahwa meskipun ada bukti Roh Tuhan ada dalam jemaat, ia sedang merujuk kepada perjanjian lama dan menyerapkan pada Yesus yang terus disebut sebagai Tuhan oleh jemaat dalam catatan Injil dan yang mengirim Roh Kudus. Ananias dan Safira telah berlaku tidak jujur terhadap Roh Kudus. Nah, kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira menunjukkan pandangan mereka bahwa Roh Kudus
tidak akan melakukan sesuatu apapun terhadap mereka. Entah itu mereka sadari atau tidak, hal tersebut merupakan tantangan terhadap ketidakhadiran Allah di dalam jemaat. Nah, jikalau ada, akankah dia memberikan tanggapan atau pura-pura tidak melihat tipu daya mereka? Mencobai Allah itu sangat berbahaya. Allah memberikan tanggapan dan mereka mati. Hal seperti ini terlihat di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, misalnya seperti yang telah kita lihat di dalam Kisah pasal 5 dan di dalam catatan Paulus dalam 1 Korintus pasal 10. Itu sangat jelas. Nah, kematian Safira dan Ananias yang tiba-tiba tanpa diberikan kesempatan untuk bertobat, setidaknya ada dua alasan. Pertama, itulah pertama kali orang Kristen menentang Allah, sehingga Allah perlu melakukan tindakan yang jelas dan tegas untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman mengenai realitas kehadirannya untuk mendengar dan menghakimi. Jadi itu sangat jelas bagi kita. Kedua, pada waktu itu kehidupan rohani sangat kuat dan kehadiran Allah dialami secara mendalam. Maka dosa yang menentang kehadiran Allah itu menjadi lebih serius. Selain itu, mungkin ada unsur belas kasihan dalam penghakiman tersebut. Sehingga meskipun menurut manusia kematian adalah hukuman yang paling mengerikan namun dalam pandangan Tuhan kematian jauh lebih ringan daripada kita semakin tersesat dalam dosa dan tipu daya iblis. Hukuman Tuhan lebih awal mencegah sikap murtad. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari bagian ini. Pertama, orang Kristen tidak boleh mencobai Allah. Kedua, orang Kristen harus tetap mengikuti Tuhan dengan tekun dan percaya dalam menghadapi masalah-masalah sulit. Harus tekun. Dan yang berikut adalah kehadiran Roh Kudus dalam jemaat menimbulkan bahaya dan juga menimbulkan sukacita. Bahayanya adalah beberapa orang mati karena mengabaikan kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus. Mereka berdusta. 1 Korintus 11 ayat 30. Dan sukacitanya adalah ada mujizat. Orang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan sebagainya. Itu adalah kabar sukacitanya. Nah, ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dan buruk, kadang tersembunyi bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Sebab di hadapan Tuhan semuanya terbuka lebar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu, bertobatlah. Jangan sampai seperti Ananias dan Safira. Lalu ketika di dalam kehidupan kita setiap hari, ini harus diingat. Terus renungkan ini di dalam setiap kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan, terkadang kita merasa bahwa kita baik-baik saja, atau kita tidak diketahui oleh orang. Tapi ingat, di hadapan Tuhan semuanya terbuka lebar, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya telanjang. Oleh karena itu, takut akan Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita, supaya ketika melakukan segala sesuatu, jangan kita menyimpan dari Allah dan kebenaran.